Halo semuanya, selamat datang di channel Filosofi Cinta. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang sensitif dalam sebuah hubungan. Apa itu hal sensitifnya? Yaitu tentang sakit hati, patah hati, remuk hati kita ya. Jadi biasanya teman-teman semua, kalau kita lagi sakit hati, lagi stres, lagi depresi, lagi kecewa, itu pasti ngaruh banget sama fisik kita. Iya dong. Jadi kalau teman-teman lagi sakit hati, ya lagi baper, lagi galau, itu biasanya tiba-tiba nafsu makan hilang, ya kan? Anda nggak bisa tidur, kemudian pikiran itu ngawang kemana-mana. Dan efeknya itu pasti mempengaruhi fisik Anda, pasti mempengaruhi kesehatan Anda. Apalagi kalau Anda nggak makan ya, udah sakit hati, nggak makan sakit badan lagi ya. Apalagi kalau Anda ngurung di kamar ya kan, berhari-hari ngurung kamar, itu udah tambah sakit ya. Jadi teman-teman semua, sakit hati itu bisa dibilang sama dengan sakit fisik ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit hati itu ya tadi akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pasti teman-teman semua, ketika Anda sakit hati, Anda harus punya satu kesadaran. Hati saya boleh saja sakit, tapi jangan sampai badan saya juga ikut sakit. Jadi Anda tetap bisa menjaga makan Anda, tidur tetap pulas atau tetap memaksakan diri untuk tidur, menjaga kesehatan, tetap olahraga gitu ya. Kenapa? Ya jangan sampai Anda double ruginya gitu loh. Udah sakit hati, sakit fisik, waduh itu repot banget ya. Jadi dengan kita menjaga fisik ya, menjaga badan kita, maka itu akan membuat kita tidak berlarut-larut dalam kesakitan ya. Jadi dengan kita memperhatikan fisik kita, artinya kita sedang memutus siklus larut dalam kesedihan ya. Jadi poin pertama ya, ketika Anda sedang patah hati dan ingin segera sembuh, ingin segera move on, maka perhatikan fisik Anda ya. Jangan sampai patah hati membuat fisik Anda juga hancur. Oke. Yang kedua, ketika Anda lagi baper, lagi kecewa banget ya kan, galau segalau-galaunya, stop kontak, stop berinteraksi dengan orang yang menyebabkan Anda sakit hati ya. Jangan ada komunikasi. Kenapa? Karena itu akan menstimulus ya perasaan ya, menstimulus rasa sakit itu. Meskipun misalnya Anda nggak tahan banget pengen lihat Instagram dia, pengen lihat updatean status dia, pengen lihat foto dia, pengen ngechat ya kan, pengen ngungkapin bahwa gue tuh lagi sakit, gue tuh lagi rindu, gue tuh kecewa banget, pengen ngungkapin gitu loh. Tapi tahan ya kan, stop. Kenapa? Tadi itu akan memicu siklus penderitaan ya. Maka harus tegas, stop. Bila perlu kalau misalnya ada foto dia kita hapus ya kan, kemudian ada barang-barang kenangan dia mungkin kita bisa balikan, atau mungkin ya kita simpan dulu kayak, atau mungkin jual, terserah, bebas. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang memicu koneksi kenangan ya, memicu koneksi hubungan ya kan. Akhirnya apa? Anda nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi stop. Bila perlu blok ya kan, uninstall ya kan Instagramnya gitu, jika memang Anda udah nggak kuat banget ya kan. Karena kita kan ingin cepat sembuh, ingin biasa aja gitu loh, ingin cepat bangkit lagi. Maka tadi poin kedua adalah stop dengan seluruh interaksi dengan orang-orang yang menyebabkan kamu sakit hati. Yang ketiga, ini ada teknik ya. Saya ingin memberikan teknik yang disebut dengan
manipulasi pikiran. Ya, di video sebelumnya saya sempat menyinggung juga soal manipulasi pikiran, bahwa ketika hati kita sedang dalam keadaan kacau, keadaan bermasalah, patah hati, biasanya pikiran kita itu muncul adalah pikiran-pikiran negatif, ya, pikiran-pikiran yang membuat kita bukannya sembuh, malah makin dalam lagi kepada lembah lembah patah hati gitu. Itu kan biasa pikiran itu selalu mengarah ke situ. Kenapa? Karena memang pikiran kita itu banyakkan pikiran negatif. Tuh kan aku sih jelek ya, makanya dia cari yang ganteng. Aku kan miskin, makanya dia nyari yang lebih tajir. Tuh kan mungkin aku kurang perhatian, jadi dia nyari perhatian ke tempat lain, ya kan? Itu muncul, ya kan, hal-hal seperti itu. Maka ketika muncul pikiran seperti itu, Anda harus mengkanter, ya kan, melawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi ketika pikiran itu muncul, pikiran negatif muncul, Anda lawan dengan pikiran yang positif. Untung aja saya putus. Gimana kalau misalnya nggak putus? Saya mungkin akan dibohongi bertahun-tahun sama dia. Nah mungkin putus, mungkin cerai ini adalah pilihan terbaik daripada kita hidup dalam sebuah hubungan yang nggak sehat. Toh kita sama-sama nggak bahagia, kamu nggak bahagia, saya nggak bahagia. Jadi sebelum hubungan ini terlalu panjang, ya kan, terlalu banyak kenangan, terlalu banyak yang kita korbankan, lebih baik kita putus aja, lebih baik kita cerai aja. Jadi lawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda putus, sakit hati, ya, ini Anda merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Jadi Anda nggak menyesali, nggak baper, nggak galau, nggak depresi, ya. Karena teman-teman semua, yang membuat kita sakit hati itu kan kadang-kadang dari pikiran kita, ya. Sakit hatinya sih udah nggak kerasa, tapi kadang-kadang kenangan, ya kan, penyesalan, merasa dirugikan, merasa dikecewakan, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, itu kan muncul. Maka caranya adalah dengan melawan pikiran negatif dengan pikiran yang positif, gitu, ya. Nangkep teman-teman semua, ya. Kebayang ya teman-teman semua. Oke. Yang keempat, lakukan hal-hal yang membuat kita happy. Lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Ya memang kalau misalnya kita lagi sakit, lagi patah hati, rasanya ya gairahnya kurang gitu loh, ya. Main game gak seseru dulu, nonton gak sehappy dulu, ya kan? Makan juga gak senapsu kayak dulu, ya kan. Pokoknya hilang lah, separuh jiwanya hilang kan, udah kayak zombie aja gitu. Tapi meskipun begitu, ya Anda harus lakukan, ya. Meskipun ketika masih ada dia nih, Anda bisa dapat full bahagia, tapi ketika udah nggak ada, Anda ngelakukan hal itu, Anda cuma dapat sedikit, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Mungkin sedikit, tapi Anda harus melakukan sedikit lagi, sedikit, dan juga akan banyak, nanti akan penuh juga gitu loh, ya. Jadi coba lakukan hal-hal yang dulu membuat Anda bahagia, itu lakukan, ya. Main bola, futsal, main game, nongkrong, ya kan, atau misalnya menulis, buat video, atau apapun lah, kerja, ya, lakukan. Kenapa? Karena itu bisa juga menjadi pengalihan rasa sakit Anda. Itu jangan murung terus di kamar, jangan apalagi sampai mengganggu kesehatan, itu sangat-sangat nggak baik, ya. Nah yang kelima, mulailah bergaul lagi, ya kan, mulai lagi seru, ya kan, mulai lagi berinteraksi dengan teman-teman Anda, mulai ya memperbaiki diri, memperbaiki tampilan, ya kan, rambut Anda cat, tampilan Anda rubah gitu, bergaul lagi, aktif di klub lagi, aktif di kegiatan sosial lagi, aktif di, ya, lakukan hal-hal yang membuat Anda bisa berinteraksi dengan banyak orang, ya, sampai nanti Anda akan menemukan bahwa ternyata
Ya, nggak menderita itu kok saya. Ya, saya masih bisa cekak-cekikik, saya masih bisa ketemu orang, saya bisa melakukan aktivitas positif, sehingga perlahan ya rasa sakit itu akan memudar, dan akhirnya teman-teman semua ya, Anda akan bisa move on dengan lancar. Ya, jangan sampai ya boleh bergaul tapi jangan dulu untuk mendapatkan pasangan baru atau pacar baru atau suami baru atau istri baru ya. Kenapa? Karena Anda belum sembuh gitu loh. Nanti khawatirnya itu justru menjadi pelampiasan, bukan menyelesaikan masalah, malah nanti akan mendapatkan masalah baru. Jadi sembuhkan dulu aja, happy aja dulu ya. Mau kemana sih emang? Begitu ya teman-teman semua, cara untuk agar kita bisa cepat pulih dan bisa move on ketika kita sakit hati, ketika kita putus, ketika kita bercerai dengan pasangan kita. Intinya bahwa ya hidup terus berjalan, sesakit apapun kehilangan ya Anda harus terus berjalan dan kehidupan Anda masih panjang. Semoga video ini bermanfaat dan memicu Anda semua untuk lebih kuat, lebih semangat lagi. Terima kasih.